Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini Husayb mewasiatkan untuk diri sendiri dan kepada kita semua agar senantiasa kita meningkatkan iman kita, takwa kita, meningkatkan amal soleh kita, agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita selalu bimbingannya, memberikan kepada kita hidayah taufiknya. Dengan iman amal soleh kita, insya Allah kita mengharap agar Allah memberikan kepada kita sikap kita istiqamah. Istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah untuk orang-orang mukmin. Suatu fadilah yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengutus yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyambut utusan Allah tersebut, yang menyambut ajakan Rasulullah SAW, insya Allah selamat dunia dan akhirat kelak insya Allah. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya, memberikan Al-Quran agar manusia setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu mengambil apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang mukmin agar menyambut ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yaitu menyambut ajakan Allah, yaitu mengikuti apa-apa yang telah Allah ajarkan lewat Rasulullah SAW, berarti juga yaitu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala katakan memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambut ajakan Allah. Sambut wahai orang beriman ajakan Allah dan Rasul. Idza da'akum, jika Allah ataupun Rasulnya mengajak kalian, mengajak ke jalan yang lurus, mengajak bertauhid, sambut wahai orang beriman. Apa akibat dari seorang hamba yang menyambut ajakan Allah dan Rasulnya? Lima yuhyikum, agar dia Allah menghidupkan kalian. Menghidupkan dengan apa? Yaitu menghidupkan dengan nurul ilmi, cahaya ilmu. Seorang hamba Allah yang menyambut ajakan Allah, seorang hamba Allah yang menyambut ajakan Rasulnya, jiwa itu akan hidup. Dia akan tahu mana yang hak. Seorang manusia akan tahu mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal setelah dia menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Maka daripada itu Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala inna rabbi azza wa jal amarani an u'allimakum ma jahiltum. Ketahuilah, sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Tuhanku memerintahkan aku agar aku mengajarkan kepada kalian, wahai umat manusia, apa-apa yang kalian tidak mengerti. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan tentang kehidupan. Jikalau kita
hamba Allah, manusia semuanya. Tidak ada syariat Islam. Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal-hal itu kepada umat manusia yang diperintahkan oleh Allah. Tentu manusia semua akan tersesat di atas muka bumi ini. Tentu manusia akan hidup bak jahiliyah. Sama manusia modern dengan orang-orang terdahulu. Tidak akan sama kehidupan mereka. Dia tidak akan tahu mana yang benar dalam kehidupan ini. Dia tidak akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Kenapa? Karena yang menentukan itu adalah syariat. Bisa jadi orang yang mabok dianggap biasa. Kenapa? Karena tidak ada. Yaitu parameternya, ukurannya. Lihat orang-orang di sebelah sono. Di belahan barat, orang mabok, perzinahan, dianggap hal yang biasa. Kenapa? Karena parameternya bukan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau apa-apa yang datang, ukuran kehidupan, ukuran apapun, aturan manusia, kalau Allah yaitu Sang Khalik yang menentukan, semua akan beres. Semua akan teratur. Manusia diarahkan oleh Allah yang mengikuti Allah dan Rasulnya dalam kehidupan yang bahagia, insya Allah dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakallah. Allah katakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis qudsi adalah firman Allah tetapi bukan Al-Quran. Ciri-ciri dari hadis qudsi adalah selalu dimulai seringnya dengan wahai hambaku, ya ibadi, ya ibadi. Itu ciri-ciri dari hadis qudsi, firman Allah tetapi bukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, jikalau manusia tidak ada tersentuh yaitu syariat Allah, tidak mengambil aturan dari Allah, yaitu mengambil apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, manusia itu akan tersesat. Allah katakan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahadikum. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku, kalian semua ini tersesat, kata Allah. Kalian hidup ini sesat. Kecuali, kata Allah dalam hadis qudsi, aku berikan hidayah. Aku berikan petunjuk. Fastahduni. Maka minta petunjuk kepada aku, kata Allah. Ahdikum. Aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ini jelas dan gamblang. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan hambanya. Mengarahkan kita sebagai ciptaan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantarkan kebahagiaan hamba Allah dunia dan akhirat. Asal dia memegang teguh apa-apa yang telah Allah ajarkan, yaitu kepada umat manusia. Sebagai manifestasi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah, adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu karunia yang sangat besar Allah berikan kepada umat manusia. Allah berikan hadiahkan kepada umat manusia, terutama kepada orang mukmin. Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Suatu anugerah yang Allah berikan kepada orang mukmin, spesial kepada orang mukmin. Apa itu? Allah mengutus Rasul. Allah mengutus seorang Rasul dari diri seorang hamba Allah yang telah mereka kenal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Rasul itu? Yang diperintah oleh Allah, yang diutus oleh Allah, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Membersihkan jiwa mereka, yaitu para sahabat saat itu. Para sahabat saat itu telah digembleng oleh Rasulullah SAW selama yaitu di Mekah selama 13 tahun. Itu Rasulullah mengembleng yaitu akidah, tauhid selama 13 tahun yaitu di Mekah. Setelah hijrah, para sahabat kuat dalam akidah. Maka kewajiban sholat itu turunnya yaitu di Madinah tahun 2 Hijriah.
kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat itu turun di Madinah, bukan selama di Mekah. Subhanallah. Ini sudah settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat saat itu dibersihkan jiwa oleh Rasulullah SAW. Dari apa? Dari noda-noda kesyirikan. Sehingga manusia yang siap menerima ajaran Allah, jiwa ini bersih, jiwa ini terbebas dari yaitu kesyirikan, selalu menghambakan diri hanya kepada Allah. Motivasi seorang manusia ini hanya bertaslim kepada Allah, menyerahkan jiwa hanya kepada Allah, gampang untuk menerima ajaran Allah. Maka setelah itu Rasul mengajarkan yaitu membacakan ayat Al-Quran. Setelah itu mensucikan jiwa mereka para sahabat. Baru Rasulullah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru mengajarkan isi Al-Quran itu. Dan al-hikmah, apa al-hikmah? Sunnah Nabi SAW sebagai wahyu kedua, yaitu sunnah Nabi SAW. Ma'al muslimin rahimani wa rahimakallah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan juga kepada orang-orang mukmin agar jangan kita khianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunallaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, wahai orang beriman muslim yang telah masuk dalam makam kemukminan. Karena tidak semua muslim itu adalah mukmin. Khatib ulang, tidak semua muslim itu adalah mukmin. Tapi kalau mukmin pasti dia seorang muslim. Allah panggil itu. Memanggil orang-orang yaitu kaum muslimin. Orang muslim, orang Islam yang telah benar lurus keimanannya. Yang telah dia betul-betul thiqah kepada Allah dengan keimanannya. Betul-betul thiqah kepada Rasulullah SAW keimanannya. Allah panggil itu. Wahai orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jal. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Ini Allah memperingatkan yaitu orang-orang mukmin. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dan kalian mengkhianati amanah yang telah Allah berikan. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kalian mengkhianati apa-apa yang telah Allah berikan amanah kepada kalian. Sedangkan kalian tahu kalau kalian itu melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Para ulama menjelaskan ayat tersebut. Jangan kalian wahai orang mukmin berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kalian mengkhianati apa-apa yang telah Allah amanahkan kepada kalian. Sedangkan kalian tahu wa antum ta'lamun. Para ulama di antara mengatakan, termasuk Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Orang yang khianat kepada Allah dan Rasulnya kebanyakan tahu. Hampir semua sadar. Dia tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tahu kalau dirinya itu melanggar Allah dan Rasulnya. Tahu seorang muslim mukmin yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hampir tidak ada orang yang berbuat dosa tidak sadar pada dirinya. Hampir rata-rata orang yang berbuat maksiat, mengambil hak orang, berbuat kezaliman, berbuat dosa-dosa yang lain. Hampir semua itu tahu. Kalau dia khianat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, manusia muslim yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dia bermaksiat kepada Allah, yaitu berbuat dosa, melanggar aturan Allah. Bermaksiat dia khianat kepada Rasulnya berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu adalah muslim yang khianat kepada Rasulullah SAW. Ma'azul muslimin rahimani wa rahimakallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita. Amanah kehidupan. Semua makhluk diberikan amanah oleh Allah. Bukan hanya manusia. Benda-benda apapun diberikan amanah oleh Allah yang kita anggap benda. Yaitu benda-benda seperti matahari, bulan, bintang, langit semuanya. Allah berikan amanah. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab.
Inna aradna al-amanah 'ala samawati wal ard wal jibal. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami tawarkan amanah. Kami kemukakan amanah kepada langit. Kami kemukakan amanah, tawarkan yaitu amanah kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka menolak. Mereka menolak untuk menerima amanah dari Allah. Kenapa? Wa ashfaqna minha. Takut kalau tidak bisa memikul amanah dari Allah. Tapi Allah katakan, justru manusia yang berani mengambil memikul amanah. Fahamalahal insan, itu Adam. Dari mulai Adam alaihissalam. Sehingga semua manusia memikul amanah dari Allah Azza wa Jalla tentang kepatutan seorang manusia harus mengikuti Allah, apa-apa yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana amanah itu diberikan, yaitu kepada langit. Allah berikan yaitu amanah, yaitu bagaimana Allah tawarkan amanah yaitu kepada bumi, kepada gunung. Mereka menolak. Khawatir mereka tidak bisa yaitu memenuhi amanah dari Allah. Mereka takut. Bagaimana begitu beratnya amanah yang Allah berikan kepada yaitu makhluknya. Justru manusia yaitu kita berani memikul amanah yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu amanah yaitu apa-apa yang telah Allah berikan kepada umat manusia, kepada semua makhluknya. Allah berikan semuanya agar tunduk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadzal wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menit ini, detik ini kita masih ditakdirkan menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga kita selalu hidayah taufik ini selalu ada pada kita. Selalu kita dan anak turun kita mengharap agar hidayah taufik ada di dada kita, yaitu keimanan. Yang jadi permasalahan wahai ikhwah, apakah Allah jamin kemusliman seorang hamba? Khotib ulang supaya kita berpikir dalam mimbar Jumat ini. Apakah Allah menjamin kemusliman seorang muslim jikalau dia pasti mati menjadi seorang muslim? Jawabnya adalah tidak. Allah tidak jamin kemusliman seorang muslim kalau mati pasti jadi orang muslim. Mari kita renungkan hal ini. Kenapa? Adanya muslim yang murtad itu berarti Allah tidak jaga kemuslimannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini kepada umat manusia lewat Rasulullah. Allah berikan Al-Quran. Allah berikan sunnah lewat Rasulnya. Diterima, tidak diterima seorang hamba, itu adalah Allah berikan kepada hambanya. Karena kita punya akal, punya nafsu, punya istita'ah, kemampuan untuk kita bisa memilih ikhtiar. Tapi seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah hidayah, dia tahu. Ini hak, ini batil, ini haram, ini halal. Tahu dia. Dengan keimanannya, dengan hidayah dari Allah. Tapi jikalau seorang muslim, dia dalam arti menjauh dari Allah, menjauh dari Allah dengan amal-amal yang tidak Allah berikan syariatnya, ataupun dia jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang tersesat jauh bahkan keluar dari Islam. Allah tidak jamin kemusliman seorang muslim. Maka daripada itu Allah SWT membentangkan dua jalan, tergantung kita. Inna hadainahu sabil, imma syakiran atau imma kafura, kata Allah. Kami berikan jalan hidup.
Ada yang menempuh dengan yaitu syakir, bersyukur. Ada yang kafur, ingkar kepada Allah. Subhanallah. Inna hadainahu najdain. Sungguh kami tunjukkan jalan-jalan tempuh dua. Sesat, tidak sesat. Terserah kita. Kita mau menempuh yang mana jalan itu. Allah katakan juga dalam Al-Quran. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur, kata Allah. Mau beriman, kata Allah, silahkan. Mau bergendak ke iman, silahkan. Mau kafir, kata Allah, silahkan, monggo. Subhanallah. Jadi kita. Tergantung amal kita. Kemauan kita. Makanya setelah kita ini alhamdulillah, summa alhamdulillah, semiliar kali tidak terhitung kita menjadi seorang muslim, pertahankan itu. Karena Allah tidak jamin kemusliman seorang muslim. Tergantung kita, tergantung amal soleh kita, tergantung bagaimana kita mendekat, kekuatan kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita selalu menapaki hidup itu dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan bantu seorang yang pasti dekat kepada Allah. Allah akan bantu untuk menapaki hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Jikalau kita dekat kepada Allah. Jikalau kita selalu mendekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Wajah orang-orang yang bagaimana berjihad pada jalan kami. Ya Allah katakan yaitu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Subhanallah. Moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yaitu hidayah taufiknya sampai kita wafat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yaitu kekuatan agar kita selalu mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kaum muslimin yaitu orang dimanapun berada agar Allah bantu agar selalu mendekat kepada Allah dan Allah memberikan hidayah taufiknya sampai kita kaum muslimin orang-orang mukmin diwafatkan dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi rahmatik. اللهم ادخلنا في جنتك من نبيين وشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذلك الشقاق وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والهرم والبخل والكسل والحسد والكفر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة